Oke, ya, selamat malam. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Ya, puji Tuhan, selamat malam rekan-rekan jemaat Tuhan. Malam hari ini kita kembali akan datang kepada Tuhan. Sekali lagi, ini di malam yang ketujuh kita mau datang menyembah Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang tetap tekun, setia, dan rekan-rekan juga yang boleh mengikuti dari Batam. Selamat malam, luar biasa bisa ikut, setia, dan saya percaya ketika kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan setia, saya percaya jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan kasih janjinya dikenapi dalam setiap kehidupan kita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik lebih dulu, dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Kasih setianya yang
nanti saya minta Ibu Lydia akan berdoa. Kita akan menyerahkan ibadah doa kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali datang di hadapan hadirat Tuhan. Ya Kami Tuhan, boleh menikmati ya Yesus kehadirat Tuhan, kami Tuhan menyerahkan. dalam segala kelelahan kami, karena sepanjang hari kami telah melakukan segala aktivitas. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami Yes. untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan, Ya. untuk kami boleh menikmati Engkau, Ya. melawat setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya. Mari ya Bapa, mari Tuhan, Kau hadir di dalam setiap rumah tangga yang Ya. ada, yang bersama-sama berdoa pada malam hari ini Yes. Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya, saat kami haus, saat kami merindukan Engkau, Amin. kami terus menikmati semua kebaikan Tuhan, Amin. semua kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan Haleluya. kami. Haleluya. Terima kasih ya Terima Bapa, Tuhan. terima kasih Yesus. Kami serahkan persekutuan doa hari yang ke-7 ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku
hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya.
ada dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kuasa yang ada dalam hidup kami lebih besar dari setiap kuasa yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa-Mu yang Kau berikan buat kami. Bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya, kami percaya ketika kami percaya menjadi anak-anak-Mu, kami diberi kuasa. Kami percaya kuasa itu ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. 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 Tuhan, kami rindu terus kuasa-Mu semakin nyata
Malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dicurahkan atas setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami boleh merasakan kasih dan kuasa lawatan-Mu nyata. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan melawat setiap kami. Kekuatan yang baru, mujizat, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Kami deklarasikan dengan kami yakin bahwa kami tahu Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Ketika kami percaya, ketika kami yakin, ketika kami beriman, kami percaya di situ kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami terus lebih lanjut menaikkan doa-doa kami rindu kembali mendengarkan isi hati Tuhan, suara-Mu, kebenaran-Mu, firman. Mari berfirmanlah Tuhan. Kami rindu malam hari ini Engkau kembali melawat kami lewat firman. Mari Tuhan buka hati kami, siapkan setiap kami Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga sungguh-sungguh lewat firman-Mu hari ini kami kembali dikuatkan, kami diteguhkan sebagai umat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya terus kita diberkati dengan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 18. Saya akan memberikan tema hari ini adalah mengalami kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai 18. Mari kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita melihat ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, Petrus yang menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ tentang satu nubuatan, yaitu nubuatan Nabi Yoel tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi itu merupakan penggenapan dari apa yang sudah dinyatakan dalam kitab Yoel. Dalam ayat ini mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Dan kita tahu ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ini merupakan hujan awal bagi perjalanan gereja. Dan kita tahu pencurahan Roh Kudus adalah awal berdirinya gereja. Kita tahu bahwa 3.000 orang menjadi awal kegerakan gereja. Sehingga sampai sekarang gereja menjadi satu agama yang terbesar di dunia. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus ini terjadi kegerakan yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa menjelang akhir zaman pun akan terjadi kegerakan yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, sebagai hujan akhir dalam perjalanan gereja.
Dan oleh sebab itu kita perlu sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya di akhir zaman, kita terus minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita menjadi umat Tuhan, gereja Tuhan yang ambil bagian dalam kegerakan di akhir zaman, gereja di akhir zaman. Dan malam hari ini kita akan melihat bagaimana sebagai orang percaya, apa kuasa Roh Kudus, apa yang harus kita miliki supaya kita juga mengalami kedahsyatan, kegerakan kuasa Roh Kudus seperti yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yoel, juga digenapi dalam Kisah Para Rasul. Diulangi lagi, dikatakan akan terjadi hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Semua manusia itu juga buat kita semua, amin. Dikatakan buat anak-anakmu laki-laki, tidak memandang umur. Dikatakan laki-laki dan perempuan, tidak memandang gender, semua Tuhan janjikan buat semua manusia, buat setiap yang rindu, setiap yang mau, setiap yang haus. Dikatakan, dan teruna-teruna, orang-orang muda juga akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Dan dikatakan bahkan orang-orang tua juga akan mendapat mimpi, mendapat visi, mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan ini yang Tuhan janjikan. Dan hamba-hambaku laki-laki perempuan, Tuhan juga berikan kepada orang-orang mungkin yang tidak merdeka, hamba-hamba yang sebagai orang-orang yang terikat kepada Tuhannya pun akan mengalami hal yang sama. Semua akan mengalami janji Tuhan, kuasa Tuhan. Dan pertanyaannya, kuasa apa Roh Kudus yang harus kita miliki? Saudara, yang pertama adalah kuasa kasih. Mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-5. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Mari bacakan ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kuasa Roh Kudus yang harus kita miliki adalah kuasa kasih. Saudara, ada banyak tanda yang terjadi bagi seseorang yang telah mengalami kuasa Roh Kudus. Kita tahu di pencurahan Roh Kudus mereka berbahasa. Dikatakan mereka berbahasa roh. Tapi saudaraku, dalam bagian ini ada satu hal yang lain yang Tuhan mau kasih buat kita, tentang tanda juga orang yang dipenuhi, yang mengalami kuasa Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat ini, ayat yang telah kita baca, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengalami kuasa kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, patut dipertanyakan. Kalau kita mengaku kita dipenuhi, mengalami kuasa Roh Kudus, namun hidup kita belum memiliki kasih, belum mendapat, kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa melepaskan akar kepahitan kita. Kita tidak pernah melepaskan, kita masih punya dendam, kita masih punya kebencian. Karena saya percaya kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya Alkitab firman Tuhan mengatakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Karena apa? Karena Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu sebabnya mari kita rindukan kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Supaya dengan kuasa Roh Kudus kita punya kasih daripada Allah. Kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin juga berbuat jahat kepada kita. Orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mengampuni orang-orang yang sudah mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik buat kita. Dan itu yang Tuhan mau. Kita merindukan kuasa kasih itu dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Amin. Dan hari-hari ini Alkitab katakan, ketika kita masuk dalam akhir zaman, nanti kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kita nggak mau gereja Tuhan mengalami itu. Itu sebabnya kita terus minta supaya kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Dengan kuasa Roh Kudus itu kita akan dipenuhi dengan kasih dari Tuhan. Amin. Kasih Allah akan dicurahkan sehingga kasih itulah yang menggerakkan kita untuk kita dapat mengasihi orang-orang lain. Orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, mengampuni orang-orang yang juga mungkin menyakiti kita, melepaskan kepahitan. Sehingga tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam.
Kita melepaskan pengalaman-pengalaman yang buruk yang kita alami oleh orang lain. Dan kita lepaskan pengampunan. Sehingga apa? Sehingga kita mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau belum bisa mengampuni, kalau engkau masih punya kebencian, kalau engkau masih punya dendam, minta kuasa Roh Kudus dicurahkan, memenuhi hidup kita, sehingga memampukan kita, sehingga kasih Allah itu akan dicurahkan penuh atas hidup kita, sehingga ada kasih yang dari Tuhan dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Iya. Yang kedua, saudaraku, mari kita buka Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 6 ayat 26 6 sampai 27. dan 27. Iya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, yang pertama tadi adalah kuasa kasih. Tapi yang kedua, lewat kuasa Roh Kudus kita akan mendapatkan apa? Kuasa doa. Katakan kuasa doa. Kuasa doa. Kita semua tahu bahwa doa itu memiliki kuasa. Amin. Dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Namun sayangnya seringkali kita tidak punya waktu, malas untuk berdoa. Karena kita apa? Karena itu, saudaraku, kita perlu merindukan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita gairah untuk terus-menerus berdoa. Dalam ayat ini mengatakan, demikianlah Roh, huruf besar di sini, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Memang tidak mudah untuk tekun berdoa, tidak mudah untuk setia berdoa. Seperti malam hari ini, tidak mudah, ada tantangan. Tapi saya percaya kalau kita minta supaya Roh Kudus terus dicurahkan melimpah atas hidup kita, saya percaya Roh Kudus itulah yang akan terus memberikan gairah buat kita. Amen. Untuk kita terus berdoa. Karena apa? Kita tahu kuasa doa itu dahsyat. Ya. Ketika kita berdoa, dan lihat saudaraku, ketika kita doa, dalam doa dan ketika kita berdoa, ingat kita nggak pernah sendiri. Yes. Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Dan dikatakan Roh Kudus akan menolong kita ketika kita berdoa. Untuk apa? Untuk menyatakan keluhan-keluhan bahkan yang tidak terucapkan sekalipun. Roh Kudus mampu menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud Roh itu. Bahkan dikatakan dia akan membawa kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah kuasa doa. Kita mau supaya kita terus minta kuasanya dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita juga bukan hanya menerima kuasa kasih, tapi kita juga kuasa doa. Kita tahu bagaimana gereja mula-mula di Kisah Para Rasul terjadi luar biasa lewat kuasa doa. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Lalu ayat yang ke-32. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya saudaraku, kita tahu di gereja mula-mula, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, kita tahu bagaimana mereka
Dikatakan dalam ayat 31 mereka dikatakan ketika mereka berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka dikatakan punya keberanian untuk apa? Untuk memberitakan firman Allah. Yang tadinya takut, Tuhan ubahkan. Karena percaya kuasa Roh Kudus itu mampu mengubahkan setiap hidup kita. Amen. Memberikan satu keberanian buat kita. Dan kita tahu lewat kuasa yang diberikan bagi murid-muridnya. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Tuhan, mereka bergairah untuk berdoa. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang luar biasa buat mereka. Saudara, bila Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, maka saya percaya Tuhan berikan kepada kita keberanian. Kemarin kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saya percaya ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan turun atas hidup kita, saya percaya Tuhan akan membawa kita untuk kita berani bersaksi. Saudara, lihat saudaraku, bagaimana jemaat mula-mula tekun bersekutu, berdoa sehati, dikatakan sejiwa. Mereka membaca firman Tuhan, mereka terus hadir dalam persekutuan, bertekun mempelajari firman. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, kita tahu bagaimana mereka melakukan hal-hal yang dahsyat. Dikatakan dalam ayat 33 tadi mengatakan, dan dengan kuasa yang besar Rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan lihat saudaraku, ada banyak mujizat demi mujizat dinyatakan dalam gereja mula-mula. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan saya percaya juga hari-hari ini kita juga rindu mengalami hal yang sama. Kita mau supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, sehingga Tuhan berikan kepada kita kuasa kasih untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa terus diberikan gairah untuk berdoa, karena kita tahu doa itu menjadi kekuatan buat kita. Amen. Saya percaya malam hari ini, dimanapun kita berada, ketika kita datang, ketika kita berdoa, saya percaya tidak pernah akan sia-sia. Mungkin kita terbatas untuk mengucapkan kata-kata dalam doa-doa kita, tapi kita percaya kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk menyatakan keluhan-keluhan bahkan yang tidak terucapkan sekalipun. Dia menyelidiki setiap hati kita, dan dia mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita. Dan saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Kita yang sakit, percayalah Tuhan sembuhkan kita. Kita yang lemah, Tuhan kasih kekuatan yang baru buat kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, percayalah Tuhan sanggup. Kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa atas hidup kita. Malam hari ini percaya dan terus rindukan supaya kuasa Roh Kudus terus dicurahkan dalam hidup kita. Amen. Alami kuasa itu. Biarkan nubuatan kitab Yoel dan diulangi dalam Kisah Para Rasul itu digenapi atas hidup kita. Saya ingin mengajak buat kita, tidak terkecuali kau orang-orang muda, kau anak-anak siapapun. Janji Tuhan bukan hanya buat para hamba Tuhan, tapi ini buat semua kita orang percaya. Amen. Secara khusus kita yang ada di akhir zaman. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, saya percaya ketika anak-anak muda diurapi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang siap melesat untuk menikmati masa depan yang gilang gemilang. Amin. Kita juga menjadi orang-orang tua yang siap jadi berkat. Bahkan siapapun kita, ketika kita terima kuasa Tuhan, kita amini bahwa itu menjadi bahagian hidup kita. Amen. Kita akan menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Keluarga-keluarga yang berkemenangan. Amen. Jemaat Tuhan yang berkemenangan. Apapun tantangan yang kita hadapi, percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Amin. Kita percaya tantangan tidak lebih hebat dari kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari kita yakini itu. Biarkan ini menjadi berkat pada malam hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah
Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah karena kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya tak pernah terlambat. Pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Adanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, malam hari ini, Haleluya. hari setiap jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari terima dengan iman kebenaran firman Tuhan. Terima kebenaran. Nah, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita, itu yang akan membuat kita mampu bisa mengasihi. Ada kuasa kasih yang akan dilimpahkan dalam hidup kita. Mari terima dengan iman. Ada kuasa yang membuat kita bergairah untuk berdoa. Amin. Dan kita tahu dengan doa-doa yang kita naikkan akan terjadi kuasa dan mujizat Tuhan Haleluya. terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dan bahkan melalui kita. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kedahsyatannya. Amin. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Haleluya. untuk firman-Mu, untuk janji firman-Mu buat kami. Kami mau Tuhan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel, apa yang dinubuatkan diulangi dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kami mau itu Tuhan kami alami. Siapapun kami, orang-orang tua, orang muda, anak-anak, kami Ya, semua Tuhan. mengalami amin. kuasa daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus akan terus bekerja, dicurahkan, mengurapi kami, Amin. memenuhi hidup kami. Haleluya. Sehingga kami menjadi gereja yang berkemenangan. Kami Amin. menjadi anak-anak yang berkemenangan, orang-orang Ya. muda yang berkemenangan. Yes. Kami rindukan itu Tuhan. Sehingga kami boleh mengasihi. Yes. Sehingga kami boleh diberikan kasih Haleluya. yang daripada Tuhan dicurahkan melimpah Haleluya. dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan dengan mata kami. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan kasih, kami digerakkan Tuhan untuk menyatakan kasih itu Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Yang memenuhi kami. Amin. Juga Tuhan berikan kepada kami gairah Tuhan. Gairah Ya, untuk Tuhan. berdoa. Kami tahu Tuhan, kami lemah, Yes, kami terbatas, kami sering gagal Tuhan. Itu sebabnya kami butuh kuasa-Mu. Terus memegang kami, Amin. memimpin kami, menuntun kami. Sehingga kami diberikan gairah, kerinduan yang lebih lagi Tuhan. Haleluya. Untuk kami berdoa. Untuk kami berdoa karena kami tahu doa itulah kekuatan buat kami. Amin. Lewat doa kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Ya, Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika malam hari ini kami sehati dalam doa, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan sedang menyatakan kedahsyatan-Mu. Amin. Tuhan sedang menyatakan suatu yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya kami yang sakit kami disembuhkan dalam Yes. nama Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Terus berikan iman buat kami. Ya. Bahwa kami punya kuasa yang daripada Ya, Tuhan. Haleluya. Kuasa yang dalam hidup kami lebih besar dari setiap Yesus. kuasa yang dalam dunia Amin. ini.
Sehingga itu kami boleh sungguh-sungguh yakini Tuhan. Dan kami mau deklarasikan Ya, Tuhan. bahwa kami akan berkemenangan dalam Amin. Engkau. Apapun tantangan yang harus kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan tetap memberikan kepada kami keberanian. Amin. Tetap kami berikan kekuatan Tuhan untuk kami tetap bertahan dan melawan setiap tipu muslihat iblis. Ya. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan karena kuasa-Mu yang memenuhi kami. Haleluya. Kami berdoa malam hari ini Tuhan. Alhamdulillah. Setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka Ya. berada, Tuhan lawat. Amin. Pengurapan yang baru Tuhan turun atas kami. Amin. Di dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau deklarasikan, Tuhan yang Tuhan, akan kuasa. tidak ada lagi akar kepahitan. Tidak ada lagi Ya. kebencian. Ya. Tidak ada lagi kepahitan. Ya. Kami percaya hari ini Tuhan, Dalam nama Tuhan kami mau Yesus. melepaskan Tuhan pengampunan. memulihkan. Karena kuasa Roh-Mu yang Tuhan kudus tahu yang memampukan kasih-Mu buat dalam kami. setiap Di kehidupan dalam kami. nama Yesus. Di Dan hari ini dalam Tuhan, nama Tuhan. ada kemenangan terjadi buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa Tuhan, Yes. bagi bangsa ini, Ya, bagi Tuhan. situasi dan kondisi Kami yang ada. menyerahkan negara Tuhan, kami tahu Indonesia tidak di mudah tangan kuasa. bagi pemimpin kami, pemerintah, Bapak Tuhan, Presiden, tolong pulihkan bangsa kami. menghadapi pandemi yang dihadapi oleh seluruh dunia Tuhan. Tapi kami percaya ketika umat Tuhan berdoa, ketika gereja Tuhan berdoa, berseru, merendahkan diri, kami tahu Tuhan akan menolong pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat bagi pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh bangsa ini tetap dalam kuasa dan perlindungan Tuhan, Amin. tetap dalam penjagaan Tuhan. Amin. Kami minta belas kasihan-Mu dicurahkan bagi bangsa ini, secara Ya. khusus kebijakan yang sedang diambil khususnya untuk pelaksanaan new normal Tuhan. Memang tidak mudah, tapi Ya. kami tahu Tuhan mampukan buat setiap kami umat Ya, Tuhan, untuk kami boleh menangkap Tuhan, untuk kami boleh melihat, Yes, sehingga dengan Tuhan, mata tolong Tuhan, mampukan untuk kami setiap boleh umat, mempersiapkan diri masuk setiap rakyat dalam bangsa satu masa yang Indonesia. berbeda, yaitu normal baru Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami, sehingga kami akan melewati semuanya dalam kemenangan karena Tuhan yang bersama Amin. dengan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, Dalam nama berikan Tuhan hikmat buat setiap kami, Ya. juga para pemimpin-pemimpin kami, Yes. sehingga kota-kota, setiap provinsi sungguh-sungguh tetap dalam berkat dan perlindungan Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih, kasih. Yesus. Terus kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya. Gereja Tuhan bersatu, umat Tuhan bersatu. Terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya ini waktunya Tuhan sedang menggerakkan umat-Mu untuk terus bergerak dan melihat kegerakan di akhir zaman terjadi, penuaian jiwa terjadi. Amin. Dan kami tahu ini masanya Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk kami terus diberikan gairah semangat yang menyala-nyala. Amin. Api Injil terus menyala dalam hidup Oh, kami, haleluya. sehingga sungguh Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah dengan iman. Malam hari ini kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita di hari yang ketujuh, di malam yang ketujuh ini untuk berdoa Ya, bersama-sama. Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan kepada kami kerinduan untuk kami tetap setia, untuk kami tetap tekun berdoa, Ya. datang merendahkan diri, merindukan janji Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan. Dan malam hari ini kami ucapkan berkat, biar setiap umat-Mu yang mengikuti acara ini, Yes. Tuhan, semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, menikmati berkat yang daripada Tuhan. Amin. Berkat kuasa Tuhan mengurapi mereka, Haleluya. memenuhi mereka, dan memberikan sukacita dan sejahtera buat Ya, mereka, Tuhan. sehingga mereka akan siap menjadi gereja umat Tuhan yang berkemenangan. Kami percaya di dalam nama Yesus, hari ini kami terima dengan iman, itu menjadi berkat buat hidup kami, sehingga sungguh-sungguh ketika kami berjalan, kami tahu Tuhan bersama dengan kami, Amin. dan Tuhan menyatakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kami kasih, terima berkat Yesus. Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau melawat setiap kami Haleluya. dimanapun kami berada. Dalam Dalam nama Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa, dan kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sampai ketemu esok malam.